Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembicaraan kita tidak melanjutkan tentang puasa. Kita membaca bab baru halaman 65, babul janaiz, bab tentang jenazah. Halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Babul janaizi, ini bab pada menyatakan segala hukum jenazah. Bermula jenazah itu nama bagi mayit yang dalam tanggungan, dan kata setengah, maksud setengah ulama, nama bagi tanggungan yang ada dalamnya mayit. Dan jika tiada dalamnya mayit, maka tiada dinamai jenazah, hanya dinamai sarir, artinya katil. Katil, tutak lain nun, katil. Ini berbicara tentang makna jenazah secara bahasa Arab. Kalau bahasa kita, jenazah itu kan orang matinya. Nah, dalam bahasa Arab, jenazah itu ada dua pendapat ulama. Ada jenazah itu maknanya mayit yang di dalam tanggungan. Maksud tanggungan dalam kerandan yang diangkat, kerandan yang diusung. Jadi yang diusung itu mayit itu disebut jenazah. Tapi dia sebagian ulama, jenazah itu ngaran usungannya, kerandanya. Yang di dalam keranda ada mayit. Amun kerandanya kada ada mayit, lain jenazah ngarannya. Sarir aja, katil, orang nyambet. Ya keranda lah, kayak raranjangan. Nah, itu dari segi bahasa. Jadi jenazah ada pengertiannya nama bagi mayit yang ada dalam keranda. Ada pendapat jenazah itu ngaran kerandanya, nama kerandanya, tapi keranda yang di dalamnya ada mayit. Kalau kerandanya kada ada mayit, lain jenazah ngarannya. Jar pendapat kedua, tapi sarir, ranjang, keranda kita sambetnya. Ini bahasa Arab aja panggilnya. Nah, sebagian ulama membedakan kadang itu pulang, ada pulang bila jenazah mayitnya. Nah, ada dalam keranda bila jenazah kerandanya. Beberisnya jim, ji, ada juga nah kayak itu. Ala kulli hal barangan apakah? Pokoknya bahasa kita bila kita sambat jenazah orang mati, selesai. Barangai kerandanya kah? Dan memang wah ini kan orang mati dibawa pakai keranda. Ada orang membawa keranda dalamnya mayat, jenazah datang. Kenapa maksudnya datang tuh? Kalau duanya mayatnya datang, kerandanya datang. Itu dari segi bahasa aja kita. Kalau seminik-minik mikirakan. Bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil balik menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya dan dengan hatinya. Orang tuh jisidin bila sudah berakal balik, sunat rarancak nyambet mati. Dimuntung rarancak mengingat mati di hati. Zikrul maut. Karena itu kan dalam ilmu tasawuf, di antara yang disuruh kita untuk mewujudkannya dalam keseharian kita adalah
mengingat kematian. Zikrul maut judulnya dalam kitab tasawuf tuh, disuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Karena Nabi kita menyuruh untuk berbanyak aksiru zikra hadhimil ladzat. Supaya kita ingat mati, sebenarnya keseharian kita pun nang kita lalu itu sebenarnya kita pahami mengingatkan kita akan mati, kita paham. Adanya siang malam. Nah, itu kan kamu kita amati, siang laksana hidup, malam laksana mati. Bangun guring mati, bangunnya hidup lagi. Nah, itu kan mengingatkan kita. Bahkan Nabi kita menyuruh kita agar ingat mati itu imbah sambiang sunat qabliyah subuh berabah bahiring supaya ingat mati. Itu sunnah Nabi. Ada pendapat suruh membaca pulang ini. Nah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali supaya ingat mati di awal siang tuh. Nah, jadi bermula sunat bagi tiap-tiap orang nang berakal, orang nang balik untuk menyebut-nyebut akan mati dengan lidahnya dan dengan hatinya. Berbanyak mengingat mati dalam keseharian kita. Dan sunat baginya berbanyak-banyak daripada menyebut akan dia dahulu daripada datangnya. Sebelum datang kematian. Karena sudah datang kematian, dadai lagi untungnya mengingat-ingat mati. Terjadi dah. Nah, sebelum datangnya kematian disuruh kita berbanyak sering-sering rancak mengingat akan kematian tadi. Nah, apa tujuannya? Bila kita tuh ingat mati rancak, ada faedahnya. Karena yang demikian itu terlebih membawa kepada mengerjakan yang disuruhkan Allah Ta'ala dan menjauhi daripada segala larangannya. Karena mun ingat mati itu Jisidin, ini mendorong kita untuk rajin mengerjakan perintah Allah, untuk menghindari segala larangan Allah karena ingat mati. Nah, itu faedahnya Jisidin. Dan mengurangi akan yang banyak daripada angan-angan. Bila ingat mati, lu kada banyak hayalan, kada banyak angan-angan. Angan-angan itu kan maksudnya nong kedepan tuh dirancang dulu deh. Hanyaram umur tamat madrasah, merancang jadi kai deh. Kalau lajuan angan-angan, kayak sampai ke sana. Nah, bila ingat dengan kematian, lalu angan-angan tuh kada terlalu panjang. Karena tulul amal, panjangnya angan-angan tuh diantara sifat buruk yang bisa merugikan kita. Dengan mengingat kematian, lalu Jisidin mengurangi akan yang banyak daripada angan-angan. Lu kada banyak hayalan, kada banyak angan-angan. Dan mengurangi akan yang banyak daripada angan-angan dan ingin akan harta dunia dan perhiasannya. Karena ingat mati, orang tuh jadi perasaannya kada pita lalu lagi ambisius, cari dunia. Karena ingat lawan mati. Kada terlalu kacar lagi lawan perhiasan dunia ini. Karena ingat lawan mati. Nah, itu diantara hal yang sangat bagus yang memberikan efek yang sangat positif dalam jiwa kita, yaitu dengan banyak mengingat kematian. Makanya beberapa tadi dalam kitab tasawuf selalu disebut, selalu dibicarakan judul ada zikrul maut, ingat dengan kematian, karena manfaatnya itu luar biasa. Dan menambahi akan yang sedikit daripada amal dan ibadah akan Allah Ta'ala. Amal napina sedikit ingat mati berajin. Salah lapahnya karena aku pecah mati bang, muka dawai ini beramal apabila lagi, lalu bertambah amal mau dengan ingat lawan mati tadi. Dan sunat baginya bersedia dengan membaharui dan sunat baginya bersedia dengan membaharui taubat. Maksudnya sunat kita bersiap untuk kematian, kayak cara bersiapnya dengan selalu memperbaharui taubat. Kenapa tang? Karena kita yang bertobat tuh ada pulang tadusa, perbaharui pulang taubat kita. Kadang kalau kita yang sekali bertobat, kada sing tobatan lagi cukup aja dejat. Kada kita ulang lagi ndak. Kita yang bertobat hari ini esok ada tuh pulang tagawi. Ulangi pulang taubat.
Kena imbah tegawi, imbah betubat, ada itu pulang tegawi. Mungkin kadang mahadang isok, hari ini ada pulang tegawi. Jadi selalu memperbaharui taubat itu cara untuk bersedia, maksudnya menyiapkan kematian tadi. Nah, jadi dan sunat baginya bersedia dengan membaharui taubat jika tiada diketahuinya ada atasnya hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Kalau memang yakin kadede. Tapi kita pitihi banyaknya kita terlanggar hak Allah, banyak terlanggar hak manusia. Jadi kada sunat lagi memperbaharui taubat tuh. Apa hukumnya? Wajib dah. Memang nyata apa ada berdosa. Ini sunatnya kisahnya amun memang dia kada mengetahui adanya melanggar hak Tuhan. Sunat bertobat. Mun kita nih kan memang nyata ada. Nah, itu. Maka bukan sunat lagi, wajib. Dan jika diketahuinya ada atasnya hak Allah Ta'ala dan hak manusia, maka wajib atasnya taubat dengan membayar segala hak yang tersebut itu. Nah, itu salah satu cara untuk menyiapkan kematian dengan selalu memperbaharui taubat. Agar ketika kita mati dalam keadaan taubat. Perbaharui terus, karena mati itu bisa dadakan. Jadi mun kita imbah bertobat, lu mati, nah mati dalam taubat. Amun kita tagawi, lu bertobat, lu tagawi dosa pulang. Kada sebetobat mati, nah berarti mati kada bertobat atas dosa yang barusan kita kerjakan. Kita tuh ingin imbah bertobat mati. Karena kita kada tahu apabila mati, lalu perbaharui terus taubat. Supaya harapan kita, imbah kita bertaubat dalam hati, datang kematian. Berarti kita mati dalam keadaan taubat. Nah, itulah manfaat daripada sering-sering menyebut dan mengingat kematian. Banyak tadi beberapa faedah yang beliau sebut. Mengingat kematian membawa seseorang menjadi lebih baik. Bermula orang yang sakit terlebih utama dengan mengerjakan yang tersebut itu. Tadi kan umum, orang berakal, orang balik jisidin, sehat, semuaan sakit kah, pokoknya kayak itu. Namun orang gering pak banget lagi disuruh. Karena gering itu kayaknya seakan-akan tanda jangan-jangan kita mati di gering itu. Makinnya lagi perlu persiapan untuk menghadapi kematian karena sudah ada tanda-tandanya dengan datangnya gering tadi. Makinnya harus segeranya bertobat, memperbaharui taubat supaya mati dalam keadaan bertaubat. Nah, jadi bermula orang yang sakit terlebih utama, terlebih afdal, terlebih layak dengan mengerjakan yang tersebut tadi, mengingat kematian, memperbaharui taubat. Dan sunat mendatangkan orang yang sakit yang itu mendatangkan kebiasaannya sama bacaannya mungkin kitabnya sama, cetakannya sama. Maksudnya sini mendatangi, menghilangi, menjenguk. Dan sunat mendatangkan, maksudnya mendatangi orang yang sakit yang Islam. Jikalau sakit mata sekalipun, kawan sakit gigi hilangi. Kita kata itu tak hilangi. Kapan kita menghilangi orang sakit? Mun sakitnya banget loh, nyata hilangi. Ya mun sakit gigi ya, kada tak hilangi itu loh. Sakit betis tak palicok nih, tak hilangi lah, tak hilangi. Kita tuh mau banget dah nyar tak hilangi. Jadi sunat mendatangkan orang yang sakit, maksudnya mendatangi orang yang sakit yang Islam. Amun kada Islam bang, boleh. Cuma kada sampai sunat, boleh. Ini kan kisahnya sunat disuruh tuh. Ini ada sunat, ada boleh. Amun boleh, silakan kada berdosa kada, kebapahala kada. Amun sunat berpahala. Jadi sunat mendatangi orang yang sakit yang Islam jikalau sakit mata sekalipun. Dan yang berseteru dengannya. Nah, sunat kita mendatangi musuh kita nang gering. Musuh gering datangi. Ngalih lokongin. Kawan aja kada datangi. Atu gering musuh bang. Ingginnya kada datangi. Jadi sunat mendatangi orang gering nang musuh tadi yang berseteru, seteru itu yang bermusuh. Ang tahwal wang kita datangi punya gering. Nah, jangan-jangan lewat kita datangi ampih kita tahwal jadinya. Karena batang dia merasa jeki jasidin musuhku mailangi aku, hantu paling kadet masuk dalam perasaan sidin.
dan yang berseteru dengan dia sunat dihilangi, dan yang tiada dikenalnya akan dia, dan yang sekampung dengan dia. Itu yang tiada baca sama. Dan yang jakanya itu, dan yang dikenalnya akan dia sunat didatangi, dan yang sekampung dengan dia sunat didatangi. Nah kada sekampung bang boleh didatangi, mun bakula sunat jadinya. Cuanya mun buat tiada itulah sejenggal, dan yang tiada dikenalnya akan dia, dan yang sekampung dengan dia. Terus dulu, dan demikian lagi yang kafir, ada ia sekampungnya atau kerabatnya atau khadamnya atau diharap Islamnya. Nah begitu juga orang kafir nih, amunnya sekampung datangi, bakula orang-orang kafir datangi, atau dia khadam kita datangi walaupun dia kafir, atau diharap Islamnya kita datangi, lu nya merasa asa melihat Islam tuh begitu indah, dengan sebab orang kafir kita hilangi waktunya garing, mudahannya mau masuk Islam sunat didatangi. Dan jika tiada seperti demikian, maka tiadalah sunat mendatangi dia, hanya harus tuh boleh, hanya boleh juga dengan tiada makruh. Jadi nang sunat-sunat tadi pertama, orang Islam nang sakit, walaupun sakit mata hilangi, atau orang tadi seteru kita, musuh kita sakitnya hilangi, atau yang kita kenal hilangi, atau nasa kampung dengan kita hilangi, atau orang kafir nasa kampung hilangi, kerabat orang kafir kerabat hilangi, khadam hilangi, nang diharapkan Islamnya si kafir hilangi. Nang lain pada ini silakan dihilangi, cuma statusnya mubah saja. Dan makruh mendatangi yang jadi kesakitan orang yang sakit sebab didatangi akan dia. Jangan salah paham kesakitan tadi. Kayak pajar makruh mailangi orang nampacang kesakitan kita kailangi, nah bagara dipukuli kah? Maksud kesakitan tuh rasa terganggu kita ilangi. Kada nyaman nya kita ilangi. Nah, tuh mun kita tuh merasa orang bila kita lagi kada nyaman ini jangan diilangi. Karena mulanya kasal jawang kita. Kalau memang kita tahu dengan kita ilangi dia merasa kesakitan, terganggu dengan diilangi. Jadi makruh mendatangi yang jadi kesakitan, terganggu orang yang sakit sebab didatangi akan dia. Dan tiada sunat mendatangi akan yang mempunyai bid'ah yang munkar. Bila orang tuh ahli bid'ah, ajaran sesat lah maksudnya, empat pengajian yang lalau nih, yang kada bujur nih, gering jesidin kada sunat mailangi. Karena batang apalagi tuan guru jangan mailangi. Kak orang nang pengajian sesat tadi. Karena dianggap orang hanya tuan guru mailangi berarti bujur ajarannya tuh. Itu bisa disalahpahaminya tuh. Yang dihilangi sekali. Jadi orang tahu oh juturan dakon mailangi tuan guru wan sidin berarti geser salah ajaran sidin tuh. Tuan guru dakon mailangi. Mau tuan guru mailangi ya salah sangka kan orang melihat. Dikira tuan guru akur lawan kebidahannya. Padahal sidin nama ilangi aja. Pokoknya misalnya disalahpahami orang jadinya kayaknya. Jadi tiada sunat mendatangi akan mempunyai bid'ah yang munkar. Dan yang fasik, jangan dihilangi juga. Kalau orang salah anggap, oh berarti si ini mendukung lah kepasikannya. Itu satu. Atau nang dihilangi, merasa berarti aku ini kada salah, tuan guru menghilangi. Jakanya aku salah, kada tentu tuan guru menghilangi, bisa salah paham gitu. Padahal kan mungkin niat kita bagus ya menghilangi. Mudahan si fasik ini sadar. Mau dihilangi. Rupanya salah paham si pasiknya. Akhirnya bahwa guys tatapannya melakukan kemaksiatan. Karena batang dia merasa ada pendukungnya. Perasaannya siapa pendukungnya? Tuan guru. Dan yang zalim dengan mengambil cukai sama Islam atau lainnya, atau orang-orang nang garing tadi, orang-orang nang pemungut preman, pemungut cukai, pemungut memalak orang, garing itu jangan dihilangi jadi. Karena melihat kalau kok kayaknya orang salah paham, seakan-akan tuan guru tadi, orang nama hilang tadi akur dengan kemaksiatan yang digawinya. Melainkan, nah kecuali hanya dihilangi, misalnya jika ada ia kerabatnya atau sakampungnya atau yang diharap akan taubatnya sebab didatangi akan dia, maka yaitu
sunat mendatangi dia. Dan sunat bahwa adalah mendatangi itu berselang-selang hari, jangan tiap-tiap hari. Mailangi orang gering jangan saban hari. Berselang hari aja. Esoknya pulang. Itu loh secara umum, supaya orang jangan muyak melihat kita, orang ini datang. Maka datang pas waktu orang makanan. Kan orang gering itu kadang-kadang kan di atas orang anggur, di atas orang wadai nyaman. Orang gering ini tahu loh, kalau liur pahit loh, kok ada kok orang bawa makan, namun genjang bawa makan tuh kada gering karena akhirnya nang datang ini nang menyikatnya. Nah, itu masalahnya. Lo rancakai mailangi, rancak makan bingga. Si gering paling suap ampe nama ilangi na iyanya. Nah, makinnya ini itu kada baik. Jadi sunat bahwa adalah mendatangi itu berselang-selang hari, jangan tiap-tiap hari, melainkan, nah kada pulang kecualinya, melainkan jika ada ia kerabatnya. Amun kula kita kada bata rancak, kula parak tuh, lain kula jauh. Atau sahabatnya yang jinak, orang yang sakit itu dengan dia, atau kawan, juga kada bakula, cuma kawan, dan kawan tuh bila diilangi, rasa nyaman, inya kita ilangi, asa tantra matinya, nah ilanginya rancak, dah apa enggak. Apalagi mau kita kadang cari hanya sajam kita bulik nalipun dah bila kau kasih nih bilang itu rasanya ceki ya pembelian sekali bro angkut tilam bro. Nah baca di sedin taros. Nah jadi atau sahabatnya yang jinak orang yang sakit itu dengan dia, arti orang gering merasa tentram dengan kehadirannya, walaupun kada bukula kawan aja ilangi aja, amun orang gering ngerasa nyaman dengan kehadiran kita. Atau mengambil berkah ya dengan dia, guru nang gering nih, atau tuan guru nang gering ilangi har rancak tuh dapat akan bukan tabalik. Atau sinang mailangi tadi tuan guru dan sinang sakit ingin dapat keberkahan dari tuan guru, ayo tuan guru ulangi tarus pak, ilangi tarus si sakit, karena sakit senang dengan kehadiran sidin karena ingin dapat keberkahan dari tuan guru nama ilangi tadi. Atau duka cita yang sakit itu dengan tiada melihat dia pada tiap-tiap hari. Aku jalan nang-gering bila kali ini kau sehari ini bebangat aku yo. Menyokai itu tuh ilangi ya tiap waktu. Karena si garing ini rasa nyaman perasaannya, rasa terobati dengan kehadiran kita. Maka sunat baginya mendatangi dia pada tiap-tiap hari. Nah, tadi nang itu pertama kalau nang gering itu kerabat atau lain kerabat sahabat kita, cuma sahabat kita nang gering ini rasa nyaman mun kita ilangi. Atau nama ilangi tuan guru nang diambil keberkahannya dan si garing ingin dapat keberkahan dari tuan guru, ilangi aja tuan guru tidak rancak mailangi. Atau tadi orang nang garing bila ada kita dia merasa nyaman melihat keberadaan kita. Namun kayak itu maka sunat baginya mendatangi dia pada tiap-tiap hari. Dan hendaklah jangan duduk lama ketika mendatangi dia. Dan makruh melamakan duduknya. Hanmai lagi itu satu madhaja. Duk orangna istirahat kah? Kan orang geringarannya nyamanlah awak kada nyaman lo kok seorang kalah kakan petawaan. Maka bedu mau pulang. Menunggu orang gering bebelenya. Kan binu bab ada nang kada beadab mailangi ini itu diadab mailangi penting na ilangi orang gering. Ya mun satu tomat tuh kau ini kada, makanya kan ada jam besok pengarannya tuh di rumah sakit tuh. Itu memang untuk kemaslahatan orang gering. Kita kada salah paham. Apa juru nama ilangi ditangati. Jamnya salah mailangi. Orang pacang istirahat, seorang mailangi, timbul kada kakaruan guring sinang gering bebangat. 2 hari mati itu loh. Gara-gara nang datang nih, bang kada tahu di waktu mailangi itu loh. Nah, jadi mailangi orang tuh harus tahu adab juga. Nah, jadi makruh melamakan duduknya, melainkan hanya boleh lawas jika diketahuinya akan gemar yang sakit pada lama duduknya, maka tiadalah makruh. Kecuali si sakit tuh senang kita lawas. Hanam bulik, jangan bulik lu kau jisidit. Kawan ini lah kau sini, kau hawai.
nyaman aku bila ada kau nih, nah lawas situ ada apa-apa. Mun pecangan kan mun orang sakit kan purun mundur kan. Kita ya mantias lo, aku balik lah. Orang habis sidin berarti sidin kita balik. Mun sidin mana ngati berarti sidin hendak tuh kita lawas di sana. Dan sunat mintakan doa akan yang sakit dengan afiat jika diharapnya akan hidupnya. Jadi mun gering ini masih ada harapan sembuh, maka sunat kita nang datang mendoakan agar sidin disembuhkan. Kan ada sakit-sakit nang ada aja pacang waras, pasang wagas. Amun dokternya aja dokternya, mana keluarga nih kayaknya nih hitung hari aja gini. Ada berapa lewas lagi gini. Nah, tuh kayak apa kayaknya pulang. Didoakan mati kah? Jangan holo. Yang ini holo. Jadi ternyata orang tadi masih ada harapan wagas, maka doakan agar dapat afiat, agar disembuhkan. Dan hendaklah ada doanya itu. Ini doa untuk orang nang gering. Jadi kita nama ilangi beceng ini. Amun kita nang gering, ada orang datang, pian hafalah doa nang sagan menjang orang gering, apalagi sih bacakan agasan aku. Hujan nang gering. Kita ini kadang-kadang kan asa kada purun oleh. Pian ada orang gering nih. Begitu doakan lagi begemet. Tokotan banget sih nang gering lo, kalau doanya salah lo. Ada purunan kita nih. Nah, mestinya itu kita nang gering, amun datang tuan guru, walem tolong berdoa pian nah, pun maminakan, doa wagas. Nah, itu nyaman. Kan mau dimintakan kita nyaman. Amun kita langsung mula-mula, abino asa ada purunan sabaleh. Nah, apa doanya? Nih bacanya nih. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyashpiyaka. Nah, itu handap je doanya. Mana mah paling ini dibaca 7 kali. Antara 2 aja mau ada mati wages. Maksudnya kada lawas sakitnya. Kan mau lawas sakitnya biaya rumah sakit banyak aja juga nulo kok. Jadi antara 2 supaya kada banyak mau kada mati wages. Cuma ini bagi orang yang pacang harapan wages, doakan ini. Dan ini doa dari Nabi kita 7 kali. As'alullahal azim, as'alullahal karim, Rabbal arsyil azim, ayyashpiyaka. Bahasa kitanya, aku memohon kepada Allah yang maha pemurah, Tuhannya, Tuhan pemilik aras yang agung, agar dia menyembuhkan pian. Nah, jadi ini doanya doa khitab berhadapan lawan orang nang garing. Ada pang bacanya ayyashpiyaka, agar Allah menyembuhkan pian. Nah, berarti doanya tertuju kepada si nang garing tadi. Apa lain kok nih kadang kali ada as'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyashpiyaka. Rasanya ada riwayat as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashpiyaka 7 kali. Insyaallah wagas kalau memang umur masih ada. Dan sunat membaiki hati orang yang sakit daripada keluh kesah kesakitan, seperti bahwa disebutkan baginya daripada segala hadis Nabi dan segala kabar sahabat barang yang menetapkan akan hatinya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata si garing ini gelisah, mengeluh, nah, perlu kita berusaha untuk menenteramkan hatinya agar tabah, agar sabar, agar kuat mendapatkan ujian sakit tadi dengan cara mungkin kita tahu hadis, padakan hadis. Pahala sakit, keuntungan bila kita garing. Nah, jadi kan jadinya merasa ada manfaat, ada fadilat yang didapat daripada sakit, lu bisa tabah dalam menghadapi sakit tadi. Kayak itu dia mengisahkan tentang hadis Nabi, kabar-kabar para sahabat agar mantap hati orang tadi dalam menerima cobaan sakit tadi. Dan jika tiada diharap akan hidupnya, parah dah kayaknya nih. Pinang banget dengan dokter pun kayak itu juga dari pengalaman dokter nih. Nah, kayak apa? Didoakan kayak tadi kah? Kan ayyashpiyaka itu supaya wagas. Sementara perkiraan secara medis kemungkinannya rasa kada pacangan bisa wagas lagi. Pacang mati gini. Nah, munnya ada tanda-tanda kayak itu, dan jika tiada diharap akan hidupnya, maka hendaklah disuruhnya akannya dengan taubat dari segala dosa. Nyatakan pian kalau ada salah lawan Tuhan bertobat.
Ada siapa-siapa nang pernah pian zalim, minta maaf. Mun kada ko pian tulak lagi barangkali anak kan disuruh. Padahal kan lawan si anu tunak. Abah dulu suah nyebeti sidin, padahal kan abah minta maaf. Mestinya kayak itu. Ini kita nih secara khusus nih, bila kita gering nih, pinasa parah dah gering kita. Itu kitanya nang berinisiatif, mestinya nang sakit nih. Kada kawa tulak kita, telepon ada weh nih. Cariakan pang nomor si anu, abahnya si anu, aku suah dulu mau mamai sidin. Aku nak minta halal wan sidin. Nah telepon sidin. Kada kawa kita anak kita utus, anak kita kirim. Apalagi banyak-banyak si anak. Apalagi hutang ada, nak tuh hutang situ biarkan. Nah, birasakan sebelum mati. Kalau merasa kematian itu akan mendatang. Jangan pasif. Karena kita pecah mati parah deh. Maka jangan sampai waktu mati ada hal-hal yang belum terselesaikan. Kezaliman. Nah, dan kita nang hadir pun ya amun orang tadi pasif kita mengatakan. Jadi kita pian banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat. Kalau ada salah lawan Tuhan minta ampun. Kalau ada salah warna lain kena juga minta maaf bersedih. Nah disaranakan kayak itu. Kalau memang kita lihat orang tadi rasa harapan sembuhnya tuh hampir kada lagi. Nah, jadi jasidin maka hendaklah disuruhkannya akan dia dengan taubat dari segala dosa dan wasiat. Nah, suruh pulang berwasiat. Pian ini wasiatnya ada dua macam, ada wasiat umum lo. Pian perlu berwasiat. Wasiat apa jasidin terserah, bisa wasiat umum. Maksudnya wasiat itu kadang-kadang bisa wajib. Misalnya kita ada menyimpanyakan angget orang, anak kita di dalam tahunya, kita para mati, dah itu wajib berwasiat. Masalahnya mau kada berwasiat, kayak apa mengembalikan titipan orang yang kita simpani itu. Imun orangnya masih ingat. Nah, ngali urusannya, kita aja nang tahu. Kita pisit menyimpanyakan di dalam tahunya anak itu dipadahkan supaya bila kita mati kawannya mengembalikan kepada orang yang punya. Nah, mungkin itu wasiat wajib ngarannya yang itu. Nah bisa juga wasiat nang disebutkan dalam fikih tadi, pian bahai hendak mun bagus berwasiat. Maksudnya tuh kita menyarankan kuitan agar kutan memberikan harta sidin sebahagiannya untuk pahala geser sidin di akhirat. Barangkali kepada siapakah? Kepada masjid kah? Yang bagus tuh kepada pesantren Anur Bang. Bagian yang berduit. Karena wasiat itu merupakan kesempatan terakhir yang Allah beri untuk orang yang hidup supaya kau menggunakan harta. Karena sudah mati deh. Nah, itu bisa ahli waris saya lagi. Mau ahli waris nang paham. Ahli waris yang ada paham, kukutnya senyaan. Padahal kita nang lapah. Kita nang bercari. Jadi sebelum jangan madang anak. Pun madang anak, lu kok anak. Kita nang bocap, pokoknya nakai bila aku mati 1/4 hartaku tuh jasidin gasan pesantren Anur. 1/4 boleh lah buat siat 1/4. 1/4 sini isi harta 4 miliar, 1 miliar karenanya. Boleh lah 1/4. Boleh aja. Yang penting jangan lebih dari 1/3. Pertanyaan. 1/3 atau 1/4 mana banyaknya? Hah? Bujur nah, 1/3 ini nah halus nih, oleh bisa lah. 1/3 atau 1/4 mana banyaknya? Nah. Banyak 1/4 sampai 3 kah? Di 1/3 yang katakan, bujur banyak 4 lo kok. Itu 4-nya banyak kan? 4-nya banyak juga mau pakai per tuh banyak sedikit lo kok. 1/2 atau 1/3 banyak 1/2. Nah, itu. Kesempatan yang Allah beri untuk orang dan itu kalau diganggu-gugat. Setuju kada setuju anak nyari salah paham. Tapi jangan abah tuh wasiat kami kada dalam setujunya. Apa garang harta siapa garang ini wasiat sidin. Harta sidin juga. Tapi dia seorang asabah. Asabah tuh bila mati mun masih kuitan hidup tuh ada asabah ngarannya. Kapan orang tuh disebut ahli waris? Bila kuitan mati. Mun kuitan hidup pang ahli waris lah. Kada ahli waris ngarannya. Masih cucungkung kuatan hidup ahli waris aja tidak ahli waris. Kecuali abu mau mati hanya karena ahli waris hanya asabah. Mun masih hidup aku itu salah sidin kemana kamu gunakan sidin harta sidin juga cuma bilanya bakait mati bila aku mati nah itu dibatasi oleh agama jangan lebih dari 1/3 pian wasiat bukan pian abu wasiat tak pula ada orang hadiran nih nyaman pian ada isi sangu hari kiamat pian banyak isi harta
Mun pian kada wasiatakan ya bibisa anak pian aja kena lagi. Mau anak pian tuh mau wakapi pian. Mau wakapi ya, siapa gara mau wakapi 5.000. Maka duit miliar tuh. Jarang anak nah kon mau bawa kapuan sagan kuitan tuh dalam jumlah yang banyak. Paling lu kok 1 juta enggak sebanyak. Asa bakti doang kuitan 1 juta tuh. Padahal duit sini sing banyak kan meninggali itu loh. Daripada anak baik seorang nambah dulu mewasiatakan. Itu wasiat dan membaiki etikat akan Allah Ta'ala dan diperingatnya akan dia pada yang demikian itu dengan menyebutkan segala hal orang-orang yang soleh pada hal yang demikian itu. Jadi kita melihat orang tadi rasa harapan sembuh tuh kada ada Jasidin. Pertama tadi disarankan dan disuruh agar bertobat. Yang kedua disarankan agar berwasiat. Dan pulang disarankan untuk membaiki keyakinan terhadap Allah. Pian baik-baik sangka lawan Tuhan. Bujurakan keyakinan pian. Kada nyuruh mati bang, cuma tanda-tanda mati itu ada deh. Supaya jangan sampai orang tuh mati lalu sangkaan lawan Tuhan tuh kada baik. Karena Nabi kita menyuruh kita janganlah mati salah seorang dari kalian melainkan dia dalam keadaan sangka baik lawan Allah. Jadi ketika memang merasa ajal tuh semakin dekat, kan orang nang gering lebih merasa daripada kita nang hadir nih. Nah hadirnya mungkin ada tanda-tandanya banget sidin. Nah ianya tuh seorang merasakan dulu, merasa banget ini para dah mati, maka mesti hadirkan sangka-sangka baik lawan Tuhan. Jangan lagi diingat dosa. Karena mengingat dosa itu bisa membuat putus asa. Sementara waktu kita mati, pas putus asa merasa banyak dosa, nah bahem. Mati dalam keadaan merugi jadinya. Sangka baik aja, Tuhan tuh orangnya baik aja, pemaaf aja sidin orangnya, pengampunan orangnya, rahmatnya luar biasa. Pas mati dalam keadaan yang kakak itu, nah untung kita. Cuma syaitannya pintar aja juga. Syaitan kadang melihat takkan orang yang banget deh menyangka baik lawan Tuhan. Hadirakannya di pikiran kita tuh dosamu banyak. Ikam soh mainan, soh menyabu, soh bazina, sampai yang rancak kade. Ingat takannya nangka itu. Akhirnya lu perasaan si mati tadi. Nah hamjah, bah bisa masuk neraka aku. Kayak itu nyangka pas mati, bah. Nah ya Tuhan aku sesuai dengan sangkaanmu aja. Kau nyangka kau masuk neraka, kau kabulkan ya Tuhan sangkaanmu. Bah game kita. Nah cuma itulah syaitan karenanya. Syaitan tuh pintar juga. Ada bubungol syaitan loh lah. Nah jadi oleh karena itu perlu kita berilmu untuk melawan godaan syaitan lebih-lebih di saat kematian akan mendatangi kita. Amun kita berilmu, ilmu kita stabil, ilmu kita kuat, iman kita kuat, kayak apa aja bisikan syaitan nyuruh kita buruk sangka lawan Tuhan dengan cara dia mengingat-ingatkan kita dengan dosa-dosa kita, kada mempan. Karena kita tahu jurus untuk menangkis segala godaan syaitan dengan kembali mengembalikan hati untuk tetap baik sangka lawan Allah. Nah, jadi dan diperingatkan akan dia pada yang demikian itu dengan menyebutkan segala hal keadaan orang-orang yang saleh pada hal yang demikian itu. Dan ditambahi pengajar dan nasihat akan dia. Artinya tambah nasihati dia, berikan dia mauizah menjelang kematian. Agar dia bisa tetap stabil. Karena kan orang mati itu pertama memang sakit orangnya deh, gering. Kan marit gering itu sakit dakwah. Tambah pulang merasa anak mati itu hati pulang sakit. Nah, jadi sakit yang bertubi-tubi. Makanya habis sakit karena orang mati itu. Ya bila habis sakit mati itu deh. Pertama sakitnya memang marit penyakit. Apalagi penyakit yang memang menyakitkan di awak kita tuh. Satu, yang kedua pulang perasaan sakitnya juga. Nah pada sakit pertama menghadapi kematian. Yang kedua tak ingat anak masih halusan, bini kayak apa kayaknya bercari mana aku mati. Mula kan menghantui di kepala gitu. Bila aku mati pulang kayaknya di syaitan bisa kawin minimum. Nah tuh pulang mungkin gue tuh. Maka sayang bini itu tuh ngalihinya. Mula kan terganggu gitu.
Tambah pulang nampak tak kita hadapi, aku mati kayak apa dikuburkan, aku tanya malaikat, kayak apa kena, banyak berkecamuk di kepala. Syaitan pulang maur. Ayo, maulah kada harus memiliki pertahanan yang kuat di saat menjelang detik-detik kematian tadi. Diberikan nasihat, orang mati itu dikawal. Dikawal, apa maksudnya tuh? Kawal masih kita berkomunikasi dengan tahlil, kita ingatkan dengan taubat. Memang masih bakal berkomunikasi. Lain orang sudah kuma kan kada bakal kalau kita berkomunikasi ya lewat doa, lewat baca Yasin, baca surah Ar-Ra'd. Bukan cepat mati Ar-Ra'd makanya supaya sidin stabil dalam menghadapi detik-detik kematian yang sangat berat terasa. Kita kan semua belum anak mati. Ada kasus ada anak mati. Yang banget di suai kita. Jadi kada tahu ya para dan itu banget nang anak mati itu sekali aja dia rasakan. Karena itu mati ya lagi gitu. Nah, jadi luar biasa yang disebut sakarat, makanya kan Nabi kita nyambet sakaratul maut. Sakarat itu kan bahasa nang apa aja kita sakarat di orang tujar, berarti itu disebut luar biasa menghadapi hal-hal yang berat ketika menjelang kematian. Kita nasihat-nasihatnya ya kada merasakan kayak itu belum. Dan dipinta daripadanya doa pulang. Amun orang mati orang garing itu masih kalau kita berkomunikasi, di samping kita doakan, kita minta doa lawan inya juga. Dan dipasaninya akan isi rumah yang sakit dan khadamnya dengan mengasihani dia. Kita pasani nih nang di rumah nama haragu nih. Oi kakanakan banyak nang bini ngatakan bersabar maharagu laki, bersabar maharagu kuitan. Dan jangan sampai ada hal-hal yang menyakitkan orang nang garing dengan kata-kata kasar. Arubi hira ini jar kuitan untuk kan sakit hati kuitan. Ranai aja walaupun kita berat banget dengan kata-kata biasa, ranai aja. Jangan sampai ada hal yang membuat kuitan tuh sakit gara-gara kita. Kuitan sudah sakit, sudah garing deh. Kita pulang menambahi. Jadi pikiran sidin jadinya kan. Nah, jadi sidin dan dipasani akan isi rumah yang sakit dan khadamnya dengan mengasihani dia. Dan jangan diberi sakit hatinya. Nah, jangan disakitakan hati sidin dengan ucapan yang kada nyaman tadi nah. Dan disuruhnya mereka itu dengan menanggung susah maharagu dia dan sabar atasnya. Nah, jadi maksudnya disemangati sabar aja pian. Ganal pahalanya mahagu kuitan. Ganal pahalanya maharagu lagi. Nah, supaya bisa bersabar. Dan sunat hendaklah disuruh akan yang sakit itu dengan menghiasi diri dengan memakai bau-bauan yang harum. Karena biasa. Nah, jadi maksudnya orang geringin ada adab-adab yang diaturkan oleh agama supaya kita nang datang ada adabnya. Si garing pulang ada adabnya. Amun kita berilmu tanpa disuruh oleh orang nang datang pun kita sudah bisa menyesuaikan adab ketika kita sedang garing. Nah, itu juga ketika kita sedang menjenguk orang sakit karena kita tahu adab ilmunya, lalu kita bisa menjenguk orang garing sesuai dengan aturan sunnah yang disunahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka